Sahabat Indopol, jumpa kembali bersama Coffee Table Show. Ini adalah salah satu rubrik dari Indopol Survey Channel di YouTube. Nah, kali ini kita akan membahas satu topik yang mungkin tidak semua orang begitu tertarik, yaitu tentang HAM dan demokrasi. Nah, di ruangan ini atau di waktu ini kita undang Mas Gufron Mabruri dari Imparsial. Apa itu Imparsial? Ya nanti kita tanya sedikit sama beliaunya ya kan. Kemudian tentu saja narsum utama dari Indopol yaitu De Febrian. Ternyata D-nya itu bukan doktor tapi David ya kan. Jadi saya sekarang manggilnya nggak mau Febrian tapi David aja. Nah, sahabat Indopol semua, ada dua peristiwa yang terkait dengan HAM dan demokrasi, Mas Mabruri. Ya, satu peristiwa yang begitu menyita perhatian publik sekaligus memprihatinkan, yaitu adanya dalam tanda petik penyiksaan yang kemudian berakibat hilangnya nyawa seseorang yang dilakukan oleh oknum Pas Pampres. Dan sahabat Indopol mengikuti pasti berita itu. Itu yang pertama, tentang HAM. Yang kedua, terkait dengan demokrasi, itu ada dua kata yang banyak dicari di Google sekarang atau di YouTube, yaitu kata Konoha sama Wakanda yang baru begitu ramai dibahas oleh di kuliah kebangsaannya FISIP UI, ya. Narasumbernya atau speakernya itu Mas Anies Rashid Baswedan. Nah, dua ini kan seharusnya HAM dan demokrasi ini menjadi perhatian publik, dan apakah dua isu ini menarik masyarakat ketika memilih di pemilu mendatang? Dan gimana tuh menurut Mas Gufron Mabruri? Namanya santri sekali. Kira-kira isu HAM dan demokrasi itu menarik ya sih di pemilu gitu? Ya, pertama ya mungkin ini yang perlu diluruskan dulu ya, terutama perspektif publik ya, masyarakat secara umum dalam memandang demokrasi dan HAM. Jadi ada satu persepsi yang berkembang seakan-akan demokrasi dan HAM itu dua hal yang tidak saling berkaitan, saling berhubungan. Padahal dua-duanya punya kaitan, punya hubungan yang sangat erat ya, antara demokrasi dan HAM. Demokrasi yang baik ya, yang berjalan baik ya, itu salah satunya diukur dari seberapa berkualitas gitu ya, seberapa mendalam asli manusia yang dijalankan, yang diadopsi, yang dijalankan, yang diterapkan di dalam demokrasi itu sendiri. Nah, sebaliknya HAM juga nggak akan jadi sulit untuk terpenuhi ya, penuhi untuk berjalan penegakannya, penghormatannya, perlindungannya ketika nggak ada demokrasi. Di era Orde Baru misalnya nggak ada tuh HAM, ya kan? Kenapa? Karena pada waktu itu kan rezimnya otoriter, melakukan pembatasan. Nah, tentu dua hal itu sangat penting. Jadi ketika kita ngomongin tentang demokrasi ya secara bersamaan juga kita harus ngomongin HAM di situ. Sebagai sesuatu yang intrinsik. Ketika kita ngomongin HAM nggak bisa tanpa adanya demokrasi. Jadi dua-duanya saya kira sangat penting, terutama dalam konteks pemilu gitu ya. Itu penting buat NGO seperti Imparsial, tapi tidak penting buat masyarakat luas. Ya, saya kira NGO ini kan perannya ya salah satu perannya menyuarakan apa yang aspirasi kebatinan masyarakat ya dalam konteks pemenuhan kebutuhan dasarnya. Jadi, ya bicara ini kebutuhan siapa ya? Kebutuhan kita bersama. Cuma kita misalnya nggak cuma kita misalnya bekerja di NGO, tapi juga masyarakat secara umum. Soal demokrasi kan di kuliah kebangsaan di UI itu yang saya singgung di awal itu tentang Konoha dan Wakanda. Itu adalah, kalau Konoha kan nama fiksi di kisah Naruto itu. Ya. Kalau Wakanda itu yang suka Marvel Comics, itu Black Panther itu kampungnya tuh. Namanya Wakanda kan. Nah, itu biasanya dipakai sebagai kode ya para netizen ketika mengganti Indonesia. Jadi mau mengkritik Indonesia atau pemerintah itu
ini beginilah negeri Wakanda katakan gitu. Nah, menurut teman-teman, terutama Mas Gufron, itu kalau dikatakan demokrasi kita itu sekarang ya ada, tapi seberapa berkualitas? Nah, itu kan udah disinggung tadi itu. Kualitas demokrasinya itu menurut Mas Gufron oke apa belum oke itu? Ya tentu ada banyak catatan di situ ya untuk melihat seberapa berkualitasnya demokrasi di Indonesia. Nah, pertama ada kecenderungan, terutama di tingkat elit ya, elit politik, terutama yang hari ini menduduki jabatan kekuasaan ya, yang lebih melihat demokrasi itu hanya sebatas instrumen, ya kan, alat, cara, gitu ya, prosedur, itu mekanisme politik itu kecenderungan yang yang hari ini terjadi terutama di tingkat elit, sehingga ya demokrasi ya selesai pada saat misalnya orang nyoblos datang ke mana TPS suara TPS nyoblos ya, setelah itu selesai. Setelah itu sesuatu yang masa agenda yang sifatnya substantif gitu ya dari demokrasi ya itu banyak yang tidak berjalan gitu ya. Salah satu parameter yang sering digunakan oleh kita untuk mengukur kualitas demokrasi, seberapa besar jaminan terhadap kebebasan berekspresi di ruang publik, terutama dalam konteks kita misalnya yang masyarakat sipil itu yang melakukan kritik terhadap kebijakan yang salah dari pemerintah gitu ya, presiden ya, menteri misalnya atau DPR. Nah, itu salah satu parameternya. Seberapa besar jaminan ya kan orang bisa mengkritisi apapun gitu ya, kebijakan yang salah dari pemerintah, elit politik gitu. Nah, itu yang hari ini, bukan hari ini ya, dalam beberapa tahun terakhir dari 17-18 itu yang mungkin teman-teman melihatnya terjadi degradasi gitu ya, degradasi, penyusutan civic space gitu ya, ruang sipil, ruang warga gitu ya, untuk melakukan ekspresi kritis di ruang publik. Makanya kenapa muncul tadi Konoha Wakanda gitu ya. Ya mungkin itu salah satu cara warga gitu ya untuk misalnya di tengah misalnya konstelasi kekuasaan yang cenderung membatasi gitu ya, ada kekhawatiran apakah ekspresinya, pandangannya itu akan dikriminalisasi misalnya gitu ya, ya dia menggunakan misalnya istilah-istilah yang tadi gitu ya, jadi semacam kayak lebih aman kayak ada self censor gitu ya, tapi self censor ini bukan karena satu kesadaran gitu ya, tapi karena ketakutan, kekhawatiran gitu ya, bahwa ekspresi itu misalnya ya takut kriminalisasi, misalnya menjadi sasaran serangan. Kan ada dua potret tuh ya. Kalau misalkan salah satu politisi itu ya, dia menyampaikan bahwa tidak betul itu kalau demokrasi atau pengekangan itu terjadi. Buktinya seorang Rocky Gerung tuh bebas aja ngomong ya kan, ya kan, kan itu jadi pembenaran tuh. Tapi di sisi yang lain kita juga melihat bahwa ya itu tadi ada dalam tanda petik tuh pengekangan diam-diam. Betul. Misalkan ya sekarang itu kita lihat kritik dari kampus-kampus itu ya terhadap kebijakan itu menurun sekali dibandingkan dengan era awal-awal reformasi. Karena apa? Karena ya guru besar atau dosen di situ rata-rata kan ASN ya. Jadi tapi kan itu potret yang jadi demokrasinya itu kayak berwajah ganda gitu loh. Betul nggak sih, Mas? Ya untuk melihat itu ya memang ya kalau kita coba bisa melihat beberapa kasus gitu ya, terutama metodenya, caranya, bagaimana kebebasan itu dibatasi. Memang ada beberapa yang menggunakan pola-pola yang nggak langsung, ya kan? Kalau yang langsung itu misalnya itu dilakukan yang melibatkan misalnya aparatur penegak hukum misalnya polisi atau misalnya militer, atau dengan dia dilaporkan misalnya ke polisi gitu ya. Nah
Tapi ada juga dalam kasus lain yang polanya itu dia menggunakan aktor-aktor di dalam masyarakat, ya kan? Misalnya yang dialami oleh Rocky Gerung gitu kan, dia dilaporkan ke polisi kan karena ekspresinya gitu ya, oleh kelompok-kelompok yang selama ini ya mereka pendukung, ya kan? Mengawal rezim gitu kan. Atau misalnya menggunakan anak-anak kampus, ya kan? Misalnya di Jogja, ya kan? Ya kan? Orang misal masih mau bikin diskusi, tapi karena isu yang topiknya secara politik hot gitu kan, hard gitu ya, jadi tidak bisa nah itu banyak gitu kan? Jadi menggunakan tangan-tangan di dalam masyarakat untuk melakukan pembatasan, penekanan, bahkan dalam beberapa kasus ada yang menjadi sasaran kekerasan. Oke. Salah satu peristiwa yang jadi istilahnya nabok nyilih tangan. Ya, itu sahabat Indopol yang bukan bahasa Jawa nggak ngerti itu. Ya, jadi untuk mukul itu pakai itu tangan orang lain gitu. Jadi kelihatannya bersih, ya kan, kelihatannya demokratis apa gitu. Oke. Salah satu peristiwa penting dan itu juga terjadi dengan aktivis civil society ya, Mbak Fathia dengan Haris Azhar yang sekarang itu bergulir. Apakah itu memang bagian dari potret tidak sehatnya demokrasi? Ya, saya setuju sependapat dengan itu gitu ya. Terlepas dari misalnya pokok yang dipermasalahkan gitu ya oleh Luhut ya, Panjaitan gitu ya. Apa yang dilakukan oleh Fathia, Haris itu kan bagian dari kritik ya. Apalagi kalau misalnya dikaitkan dengan misalnya laporan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh kawan-kawan terkait dengan dinamika operasi militer di Papua. Seharusnya kan itu yang dibaca gitu. Jadi konteksnya, jadi ada penelitian ya kan, kemudian penelitian itu didiskusikan di satu kanal YouTube, itu kan yang harus dilihat. Jadi substansinya, konteksnya, bukan soal pilihan diksi apa gitu ya. Dan kalau menurut saya sih, ya kalau misalkan Pak Luhut, kalau soal pilihan diksi soal sesuatu yang sifatnya subjektif ya. Iya, ya maksudnya kalau misalkan Pak Luhutnya kurang puas ya dia hadir di YouTube yang sama, betul, atau di YouTube orang lain, betul, untuk membantah hal itu, betul, sehingga kita masyarakat kan bisa punya dua informasi pembanding kan, terserah masyarakat. Tapi kalau misalkan ini bergulir terus dan tidak ada titik temu, ya masa pejabat gampang banget ngaduin orang itu loh. Apalagi dia punya power ya kan, punya kekuasaan. Ya, kira-kira itulah. Nah kita pindah ke Bang David, ya kan? Bang David ini peneliti Indopol yang juga punya kajian-kajian menarik tentang demokrasi ya, atau hasil penelitian terakhir tentang demokrasi. Itu seperti apa temuannya Indopol? Biar sahabat Indopolnya pada mengetahui. Dalam temuan survei, hampir di sepanjang survei yang pernah kita lakukan, sebenarnya sekali lagi Bang Rizwan, kita harus bedakan persepsi elit. Saya senang sekali tadi Bang Gufron tidak menyebutkan dirinya sebagai perwakilan rakyat, perwakilan elit civil society. Karena kita selalu memiliki perspektif bahwa civil society itu rakyat. Nah perbedaannya kan publik. Dalam hal ini temuan survei sebenarnya itu secara ilmiah bisa dikatakan merepresentasikan suara publik. Indopol menemukan masyarakat ini secara mayoritas itu puas dengan pelaksanaan demokrasi. Puas dengan pelaksanaan demokrasi. Seperti kita lihat di yang paling rendah itu di tahun November 2022 itu pada angka 65% saja. Sementara terakhir di Juni kemarin kita survei Juni 2023 itu tingkat kepuasan pelaksanaan demokrasi 74%. Berarti masyarakat itu tidak ada masalah dengan demokrasi ya kan? Bagi mereka tidak ada masalah sepertinya mayoritas gitu kan. Ya. Tapi sekali kita mengingat bahwa persepsi publik atau opini publik itu tidak mewakili realitas. Tidak harus mewakili realitas. Maksudnya survei opini publik mengambil responden sekitar 1.200-an orang, secara ilmiah itu sudah bisa disebut mewakili populasi
Indonesia yang 70 jutaan sekian. Secara ilmiah itu sudah dikatakan mewakili suara se-Republik Indonesia. Tapi kita juga harus membuat sebuah diktum yang jelas bahwa survei opini publik itu tidak mewakili realitas. Karena penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif sebenarnya tidak benar-benar bisa mewakili realitas. Misalnya, dalam contoh, sering kita berkata itu tetangga saya mengatakan kehidupannya susah misalnya gitu. Itu kan secara kualitatif susah. Di lain pihak orang lain juga bisa mengatakan tetangga saya hidupnya makmur, baru beli mobil baru, betul dia tinggal di rumah elit misalnya. Artinya perbedaan perspektif ini harus kita perjelas di dalam diskursus publik. Nah, temuan survei ketika menyatakan puas dengan pelaksanaan demokrasi, apakah benar-benar demokrasi kita itu sedang baik atau sedang regresif? Karena mungkin dalam pandangan Bang Puan akhirnya nggak terdidik, nggak inform dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, dalam persoalan ini kita sulit mencari kausalitasnya seperti apa. Mungkin kita melihat fenomenanya seperti ini, tapi apakah benar itu yang menyebabkan fenomena tersebut terjadi? Nah, dalam hal misalnya Bang Swati bilang soal militer, soal HAM, seperti yang disebut dalam buku tadi, HAM adalah inherent dalam demokrasi. Tapi kita kan sering panik karena saya perlu beri disclaimer. Indopol tidak saja melakukan penelitian melalui survei. Kita juga sekarang sedang merancang sebuah jurnal yang kita sebut jurnal Indopol yang melakukan kajian-kajian politik. Yang terutama kita ingin melihat bagaimana sebenarnya demokrasi atau politik itu sesungguhnya. Jadi kita ingin melupakan bias-bias yang ada di permukaan, keributan tersebut. Kita kembali ke akar dari politik itu sendiri. Karena persepsi kita harus bedakan ini dalam hal politik. Ada dua macam model reasoning atau cara menganalisa di publik tentang politik. Yang pertama dia disebut itu dengan substantif atau concrete reasoning. Ini orang-orang yang melihat bahwa politik itu seperti apa adanya, dilihat sehari-hari, banalitisnya. Itu yang dia lihat ketika dia mengatakan Bang Buffon, hidup di luar civil society, dia melihat dengan perspektif yang seperti itu. Dia melihat pemerintah karena memang kesehariannya di situ. Nanti ada concrete reasoning. Sementara di pihak yang lain ada yang kita sebut dengan principal reasoning. Kita berpikir politik kembali kepada akar politik itu sendiri. Nah, dalam hal HAM sebenarnya, dalam demokrasi itu yang mengandung sifat-sifat penegakan hak asasi manusia, kita sebut tepatnya adalah demokrasi liberal. Tapi permasalahannya kan ketika Bang Buffon ini menyebut dirinya liberal, dia akan dihajar habis-habisan oleh publik. Karena liberal di Indonesia itu sama misalnya dengan komunis. Itu namanya dirty word. Dari kata-kata 2005 kan udah ada fatwa. Masalahnya itu demokrasi itu chaotic. Bagi kita dalam kajian kita di Indo, demokrasi itu chaotic. So nggak ada yang namanya demos kratos itu sebenarnya nggak ada. Dalam bahasa Latinnya itu kontradiksi interminis. Demos rakyat memerintah itu nggak ada pernah kejadian ini. Artinya demokrasi sendiri kan mendelegasikan orang-orang tertentu. Kalau di kita itu 500 orang ke parlemen, 1 orang presiden dan kepala daerah dan masing-masingnya di parlemen daerah. Untuk memerintah kita. Nah, kontradiksinya demokrasi kan seperti itu. Dalam kondisi yang chaotic itu, dalam kajian kita itu, satu-satunya yang bisa membuat kita menerima demokrasi adalah nilai-nilai liberalisme. Itu dia yang mencakup nilai-nilai hak asasi manusia. Liberalisme itu memandang bahwa individu itu harus dan wajib memiliki kemerdekaan. Para penguasa, para govern ini orang-orang yang memerintah itu harus mendapatkan persetujuan dari orang yang diperintah, dari warga negara. Di situ nilai HAM penting bagi demokrasi. Dan tanpa HAM dan tanpa liberalisme sebenarnya HAM tidak ada dalam demokrasi. Karena Bung Karno dia menyebut demokrasi terpimpin. Zaman Pak Harto demokrasi Pancasila. Artinya ada paradoks yang ada di publik yang sebenarnya belum terselesaikan.
dan kita di kalangan civil society sering mengabaikan pendidikan publik ini, bahwa publik sebenarnya melihat kondisi yang ini. Berarti kalau kita katakan Bang Gufron melihat demokrasi ini buruknya tidak. Nah, di mana titik temunya itu? Kalau sampai ini nggak ada titik temu, kita kan nggak bisa ngapain. Nah, artinya demokrasi yang liberal tadi mengizinkan adanya antagonisme, mengizinkan adanya kontradiksi, mengizinkan adanya perpecahan pada taraf-taraf tertentu. Nah, kontradiksinya salah satunya adalah pendapat publik dalam tanda kutip berdasarkan hasil survei Indopol, misalnya 74% puas, Bang Gufron mengatakan tidak. Kondisi yang demokratis, misalnya tidak ada masalah seperti itu. Tapi kan kita harus melihat bahwa benarkah demokrasi seperti ini yang kita inginkan? Karena dalam tingkatan sekarang seperti bahasa Wakanda itu kan untuk menyindir kondisi demokrasi kita. Bang Gufron menyebut tadi masalah rezim misalnya. Demokrasi mengizinkan ruling class itu berkuasa. Gak ada, kita mengatakan kita berdaulat, itu kan sebenarnya delusi yang sangat besar. Jadi kalau misalnya Robert Dahl itu mengatakan bahwa yang disebut Lincoln sebagai the government of the people, by the people, for the people, itu nggak mungkin terjadi. Pemerintahan yang seperti itu tidak mungkin terjadi. Bang Gufron ikut pemilu, datang ke TPS, milih anggota dewan, dia mengikat elit ke parlemen. Kita menciptakan sebuah lembaga elitis yang kita sebut sebagai parlemen, Dewan Perwakilan Rakyat, 500-an orang, itu elit yang kita letakkan sana. Kita pilih presiden, kita memilih elit untuk memerintah. Setidak-tidaknya, mungkin dia berasal dari rakyat, seperti yang sering diasosiasikan pada Pak Jokowi, misalnya di kalangan the slum, orang dari kalangan jelata. Ketika dia menjadi seorang presiden, dia sudah menjadi elit. Dengan kita ini nggak demokrasi, sebenarnya ya diperintah oleh elit. Itu yang kita mengatakan bahwa misalnya rakyat menganggap demokrasi seperti ini baik-baik saja, mungkin karena ya kontradiksi seperti tadi. Oke, kita pindah lagi ke Mas Gufron ya, soal HAM itu. Di awal tadi saya menyebutkan peristiwa tragis ya, soal oknum pas pampres ini pedagang yang berasal dari Aceh itu. Apakah itu memang juga bagian dari fokus perhatian teman-teman civil society menyangkut HAM itu? Ya, yang Imparsial termasuk yang memberikan perhatian terhadap isu itu ya, karena Imparsial kan secara organisasi ya, secara lembaga, salah satu fokus isunya kan isu reformasi sektor keamanan, ya kan? Reformasi polisi, reformasi TNI, termasuk di situ kekerasan yang dilakukan oleh aparat TNI atau Polri? Iya, TNI Polri. Nah, apa yang terjadi dalam kasus tadi gitu ya, kekerasan yang sebenarnya 3 orang kan. Ya. Tadi salah satunya pas pampres. Iya. Nah, itu kan pekerjaan rumah ya, yang sampai sekarang belum diselesaikan ya, berkaitan dengan kultur kekerasan di aparat keamanan kita gitu kan. Kan selalu ada reformasi sektor keamanan kan seringkali gitu ya berangkat dari ini 3 hal. Reformasi instrumental ya kan, struktural dan kultural. Selalu ada 3 itu ya. Ya polisi itu, militer juga seperti itu. Nah, ya sebenarnya dalam 3 hal tadi masih banyak persoalan, tapi yang yang banyak dilihat gitu ya hari ini, dirasakan hari ini, termasuk juga misalnya kenapa muncul beragam perspektif gitu ya sama di publik, polisi seperti ini, militer seperti ini gitu ya, ya itu berangkat dari pengalaman konkret gitu ya terkait dengan bagaimana perilaku aparat keamanan kita gitu ya, polisi, kemudian TNI seperti apa. Nah, bagaimana memperbaiki mereformasi mengubah kultur kekerasan gitu ya aparat keamanan, termasuk misalnya termasuk juga polisi ya saya kira ya, soal misalnya dalam kaitannya dengan excessive use of force gitu ya,
penggunaan kekuatan yang seringkali berlebihan dalam penanganan rasa, keamanan dan lain sebagainya. Nah, dalam kasus tadi itu ya, yang pas Pampres itu ya itu terjadi di Jakarta ya. Maksudnya di daerah yang kesadaran akan HAM-nya itu tinggi lah. kan HAM-nya tinggi, katakanlah kayak gitu ya. Terus di pinggiran ibu kota ya, Jakarta, Tangerang Selatan. Tanya bagaimana kayak Papua gitu. Di daerah-daerah yang secara geografis dia lebih terisolir gitu ya, akses medianya terbatas, terus NGO-nya misalnya, masyarakat sipil yang menyuarakan itu juga tidak ada atau jauh dari jangkauan gitu kan, jauh dari jangkauan. Jadi situasinya mungkin jauh lebih serius gitu ya. Sama Papua yang hari ini daerah konflik gitu kan. Iya, bisa jadi ya mungkin tidak terpotret, mungkin bisa lebih parah juga. Mungkin ya, gitu. Nah tapi maksud saya gini, kadang-kadang saya merenung, kok bisa ada peristiwa ini terjadi di ibu kota dan melibatkan pasukan, ya, elit, ya pasukan elit, ya kan, yang berada di jantung. Ini sebenarnya kalau misalkan lebih spiritual melihatnya, tanda-tanda alam semesta apakah kok Tuhan mengirim peristiwa ini gitu lah, ya kan? Itu nama artinya dengan dulu waktu saya menyaksikan peristiwa Munir terbunuh. Kalau peristiwanya mungkin ditabrak atau disantet, itu kan mungkin nggak akan ketahuan ya. Tapi pasti tidak secara kebetulan Munir terbunuh di pesawat, ya kan? Yang dengan mudah bisa menemukan unsur-unsur bukti pendukungnya sehingga mudah diketemukan itu, ya kan? Nah kan dalam perjalanan bangsa ini kan ya menjadi tragis gitu loh, seperti Mas Gufron bilang tadi, kok bisa terjadi seperti itu? Saya melihatnya seperti apa tuh? Nah, ini yang salah satu yang sering saya atau misalnya teman-teman di Parsial kritik gitu ya, soal penggunaan istilah oknum ya terhadap anggota TNI yang melakukan kekerasan. Oh itu oknum, ya kan? Jadi ada semacam yang salah individu lah. Ya individualisasi itu ya, individualisasi personifikasi satu bahwa itu ya salah individu, nggak ada hubungannya dengan institusi, organisasi, sistem gitu ya. Dan ini kan sudah dan kasus yang kayak gini kan banyak ya kan. Nah cuma yang tadi itu ya, yang viral ya, kebetulan dia viral ya kan. Kita ada istilah no viral no justice gitu kan. Ya nah jadi penggunaan yang berbahaya yang menjadi persoalan dari penggunaan istilah oknum gitu ya. Maksudnya kenapa kita nggak berani untuk menyebut bahwa itu pelakunya anggota TNI misalnya gitu ya. Ya faktanya kan dia anggota TNI gitu kan. Iya. Faktanya dia pas Pampres gitu ya. Karena penggunaan istilah oknum itu kan menafikan, menegasikan bahwa ada persoalan yang berkaitan dengan struktur ya, organisasi, termasuk juga di situ pimpinan yang kadang-kadang ya dalam beberapa kasus gitu ya, misalnya dalam kasus di mana yang terakhir itu yang kelompok prajurit TNI yang mendatangi markas kepolisian, itu pimpinannya tahu yang Sumatera, iya mengetahui gitu kan. Bahkan bukan cuma mengetahui gitu kan. Berarti kan ada persoalan yang struktural di situ. Oke. Kenapa nggak bisa dicegah gitu ya? Kenapa nggak dicegah? Berarti kan bukan soal oknum gitu kan. Ada, jadi beberapa kasus kekerasan menunjukkan ada relasinya dengan organisasi, struktur, bahwa ada yang bermasalah di situ. Termasuk juga pada tataran instrumen. Ya kan instrumen itu berkaitan dengan aturan hukum. Misalnya apa? Sampai hari ini kan Undang-Undang Peradilan Militer belum direvisi, ya kan? Undang-Undang 3197 yang sering dikritik oleh teman-teman, ya.
menjadi ruang, ya kan, instrumen untuk impunitas, ya kan. Kalaupun dihukum, ya kan, hukumannya ringan, ya kan, atau misalnya dalam beberapa kasus malah dibebasin, ya kan. Gitu. Jadi kekerasan militer itu nggak cuma persoalan individual gitu ya, dari anggota TNI misalnya yang ya kesadaran hukumnya lemah gitu kan sehingga dia arogan gitu kan, atau main hakim sendiri, tapi juga ada persoalan yang struktural dan instrumental. Jadi harus ada pembenahan gitu kan kalau misalnya kasus yang kemarin nggak mau, termasuk juga penegakan hukumnya ya terhadap si pelaku ya. Ini mau dibawa ke peradilan konektivitas atau ya, militer? Kita sih dorongnya harus peradilan umum ya kan. Oh, umum ya? Kita harus dorong karena pidana itu? Pidana kok ya kan. Kriminal? Iya. Oke. Nah, saya ingin membawa sahabat Indopol itu ke hal-hal yang mendasar ya, ilmu basic tentang HAM itu. Kan Mas Gufron lama bergelut di dunia HAM ya kan. Sahabat Indopol mungkin pengen tahu tuh yang dipelajari terkait dengan HAM itu, yang dimaksudkan dengan hak asasi manusia itu apa aja gitu. Ya, dimensi HAM itu kan luas ya. Ya. Kalau konteksnya instrumen ya kan selalu bagi dua ya, ada berkaitan dengan hak ekonomi sosial budaya dan hak sipil dan politik gitu. Tapi secara umum ya hak asasi manusia itu ya hak yang secara sederhana sering dipahami sebagai hak yang melekat pada diri kita gitu ya. Ya berkaitan dengan kebutuhan dasar, berkaitan dengan ya kebutuhan kepentingan kita sebagai manusia apapun itu ya, berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan sosial, berkaitan dengan budaya gitu ya, atau juga politik gitu ya. Orang misalnya pemilu sekarang gitu ya, nyoblos itu bagian dari hak politik dia gitu. Orang misalnya melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah gitu ya, itu hak dia gitu. Kebebasan berpendapat dia. Oke. Yang menarik lagi itu kadang-kadang tuh para pemilih, karena ini mau pemilu ya, para pemilih tidak menjadikan HAM dan demokrasi ya, kebebasan berpendapat itu bukan sebagai preferensi dalam memilih capres tuh. Ini ke Mas David nih, ya kan? Jadi kayak ya milih-milih aja, nggak melihat alasan untuk memilih itu terkait dengan HAM-nya. Dan kadang-kadang saya bingung juga tuh. Banyak peristiwa misalkan di daerah tersebut, tapi rezim kepala daerahnya, rezim gubernurnya, rezim presidennya gitu, malah menang termasuk partai pendukungnya gitu loh. Kan itu ironi tuh, ya kan? Padahal mungkin secara nilai HAM di situ tuh buruk sekali. Nah, gimana tuh jawabnya, Bang David? Menariknya begini. Walaupun tadi kita katakan bahwa tingkat kepuasan terhadap pelaksanaan demokrasi itu cukup tinggi, di atas 70%, publik juga memiliki rasionalisasi, bisa mengkotak-kotakkan masalah. Misalnya dalam hal kebebasan berkumpul tadi, berekspresi, itu apresiasinya cukup rendah, 54% saja, sekian. Dan dalam kebebasan berkeyakinan kita saat ini menganggap nggak ada masalah ya. Publik menganggap 61% sekian publik mengatakan bahwa itu cukup baik lah. Kebebasan atas diskriminasi juga di atas 60%. Nah, yang menarik bagi saya bahwa ketika publik mengatakan pelaksanaan demokrasi ini baik, seperti yang 74% yang tadi, artinya bagi mereka, buat apa sih capres ngomongin itu lagi? Kita udah dalam keadaan default yang baik. Nah, artinya publik bisa menilai dalam perspektif mereka sendiri, kondisi kita yang sudah baik ini, hal-hal yang paling penting mungkin yang harus dibicarakan itu ya, terutama nasib ekonomi misalnya yang lain, yang berhubungan langsung dengan kehidupan mereka sehari-hari. Nah, tapi saya ingin mengomentari sedikit ini dari Bang Gufron tadi soal militer. Perlu ada perbaikan. Begini Bang Gufron, di era Romawi kuno dulu, itu militer nggak boleh masuk kota Roma. Jadi mereka ketika pulang dari perang misalnya, itu harus berkemah dulu di luar batas dinding kota. Ketika ada undangan untuk tayang namanya parade kemenangan itu, mereka baru boleh masuk ke dalam kota Roma.
kita bandingkan dengan kondisi kita sekarang. Gitu. Tentara, batalionnya itu ada di tengah kota. Hidup sangat berdampingan dengan publik. Nah, dalam persoalan yang berbeda lagi, kita pasti tahu di Federalist Papers, gitu. Federalist Papers, perdebatan antara kalangan federalis dan anti-federalis di Amerika ketika pembentukan konstitusi. Di situ ada satu frase yang paling ditakutkan, yang paling diperdebatkan oleh publik Amerika pada saat itu tahun 1787-an itu adalah istilah the standing armies. Kalangan anti-federalis menganggap kita nggak perlu ini punya militer yang permanen, nggak perlu. Karena apa? Mereka ini di-hire, mereka ini digaji itu untuk membunuh. Ketika Bang Gufron mengatakan kultur kekerasan, ya sebenarnya militer itu memang harus memiliki kultur kekerasan. Dalam konsep dasarnya, di militer memang digaji atau dibayar untuk membunuh. Persoalannya sekarang kan kita memiliki bukan konsep membunuh, untuk mempertahankan diri. Untuk pertahankan diri. Ancaman itu kan di dalam konsep militer, ancaman itu ya dibalas dengan kekuatan bersenjata. Gitu. Oke. Permasalahannya adalah relasi antara militer dengan sipil ini, konsep-konsep dasarnya itu masih kita pakai konsep yang disebutkan oleh Huntington 50-an tahun yang lalu. Relasi antara demokrasi dan supremasi sipil dan segala macam itu kan udah kajian Huntington 50 tahun lalu. Artinya ketika perkembangan demokrasi sedemikian rupa, ketika media sosial berkembang, politik semakin terpersonalisasi, kita itu bisa membangun kultur demokrasi kita sendiri di area publik, gitu kan, dia yang disebut oleh Ulrich Beck itu sebagai subpolitik. Civil society kan sekarang udah menjadi oposan dari pemerintah. Artinya hal-hal semacam ini menjadi semakin penting untuk kembali kita diskusikan, bukan sekedar untuk membuat antagonisme bahwa pemerintah atau TNI itu bermasalah. Sebenarnya ketika kita mengatakan seperti kultur kekerasan tadi, TNI tanpa kultur kekerasan ya kita nggak aneh juga. Gitu. Nah, permasalahan cuman harus ada alamatnya. Ya, yang jelas itu kan. Jangan kemudian kekerasan dipakai untuk kepada rakyatnya. Di situ. Kan begitu aja. Kultur, salah alamat. Gitu. Ya, salah alamat kekerasannya. Sama dengan David berwibawa kan di depan mahasiswanya. Kalau di depan istri kan nggak boleh pakai wibawa. Nah itu. Masa berwibawa? Relasi tadi itu yang harus kita diskusikan kembali. Di mana kita harus menempatkan militer dalam perspektif demokrasi sebenarnya. Ketika kita menyerang institusi TNI misalnya sebagai apa? Yang secara paradoks TNI kita tempatkan sebagai pelindung demokrasi. Dalam perspektif Huntington kan seperti itu. Supremasi sipil adalah menempatkan militer sebagai pelindung dari demokrasi itu sendiri. Ketika kita membangun hubungan yang antagonistik, ya kita nggak bisa mengatakan wah Anda itu kan lembaga negara, tapi mereka yang ada di sana itu manusia juga. Iya. Konteksnya harus dilihat seperti itu. Ini terakhir ke Bang Gufron. Ntar lagi pemilu. Ya kan, dalam konteks HAM dan demokrasi, dan buat sahabat Indopol itu apa himbauan, mungkin saran, masukan supaya demokrasi kita makin sehat, dan ketika untuk sehat itu kan harus milih wakil-wakil rakyat dan pemimpin di 14 Februari 2024 mendatang. Apa pesan Mas Gufron terhadap sahabat Indopol yang nanti akan milih pemimpin dan wakilnya terkait dengan isu HAM dan demokrasi? Setidaknya ada dua ya kalau dari saya. Pertama, kalau kita bicara dari perspektif hak asasi manusia dan bagaimana kaitannya dalam pemilu ya. Pertama, tentu saja kita harus memastikan bahwa proses politik elektoral pemilu dijalankan dengan mengadopsi prinsip hak asasi manusia gitu ya. Jadi menjamin tentang hak-hak politik ya warga dalam pemilu gitu. Nggak boleh ada diskriminasi misalnya gitu ya. Setiap orang punya hak untuk memilih ya kan. Dipilih bebas dari diskriminasi, paksaan misalnya gitu. Itu
Itu yang pertama. Jadi memastikan pemilu berjalan bebas tadi gitu ya, menjamin hak setiap orang ada dijamin dan dilindungi di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sebagai pemilih ya harus menjadi pemilih yang pintar, yang cerdas gitu kan. Nah, pemilih yang cerdas itu ya salah satunya adalah menggunakan HAM sebagai tools ya kan di dalam menyeleksi kandidat ya kan. Calon presiden, calon presiden, wakil presiden, DPR, DPRD gitu. Itu ngarah kemana itu? Ya tentu saja ya kalau kita ya pertama kan ya harus dilihat misalnya mana calon kandidat yang benar-benar memiliki komitmen bebas dari catatan pelanggaran hak asasi manusia ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mana calon kandidat yang memang betul-betul punya agenda ya kan, agenda HAM ya kan, dalam visi misi politiknya, kemudian program-programnya apa yang akan dilakukan ke depan setelah dia terpilih misalnya gitu kan. Nah, kalau nggak ada ya apalagi kalau dia yang punya catatan itu kan, pelanggaran HAM gitu kan, pelanggaran HAM berat lagi gitu kan. Ya tentu saja kalau kita menggunakan perspektif HAM ya jangan dipilih. Jangan dipilih kalau gitu. Malu-malu. Oke, terima kasih Mas Mabruri. Gufron Mabruri. Itu mestinya kalau namanya seperti itu depannya pakai Kiai Haji. Ada. Terima kasih Mas Gufron sudah bergabung di Coffee Table Show rubriknya Indopol. Terima kasih Bang David Febrian. Nama barunya bukan Febrian tapi David Febrian. Demikian sahabat Indopol, obrolan kita tentang HAM, demokrasi terlebih menjelang pemilu. Mudah-mudahan sahabat Indopol bisa mendapatkan pemahaman yang jauh lebih baik dari dua profesor HAM dan demokrasi ini. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Gufron dan Bang David. Terima kasih. Terima kasih.